Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doli Cantika, BP 19214 dengan dosen pembimbing Kiki Haryani Manarung, Eskom, Mkom. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kata paradigma atau paradik. Itu sendiri sesungguhnya diturunkan dari kata campuran gabungan atau amalgamasi dari bahasa Yunani. Paradigma dalam hal ini para berarti di sebelah, di samping, di sisi, berdampingan atau bertepi, sedangkan dunai atau degma bermakna melihat atau menunjukkan. Paradig berasal dari abad pertengahan di Inggris yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin. Di tahun 1483 kemudian dimaknakan sebagai contoh, example, pola, dan model. Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungan yang akan mempengaruhinya dalam berpikir kognitif, bersikap aktif, dan bertingkah laku. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang psikologi, berasal dari kata dalam bahasa Yunani psikologi yang merupakan gabungan dan kata psi dan logos. Psi berarti jiwa dan logos seperti ilmu. Secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Namun, pengertian antara ilmu jiwa dan psikologi sebenarnya berbeda atau tidak sama. Baiklah, sini saya akan menjelaskan teori psikologi traits. Berkepribadian trait merupakan sifat yang dinyatakan secara konsisten dalam berperilaku individu di berbagai situasi yang berbeda, yang stabil dari waktu ke waktu. Teori trait merupakan teori kepribadian yang didasarkan oleh beberapa asumsi. Trait merupakan pola konsisten dan pikiran, perasaan, atau tindakan yang membedakan seorang dari yang lain, sehingga trait relatif stabil dari waktu ke waktu. Trait konsisten dari situasi ke situasi. Trait merupakan kecenderungan dasar yang menetapkan selama kehidupan, namun karakteristik tingkah laku dapat berubah karena ada proses adaptif, adanya perbedaan, kekuatan, dan kombinasi dari trait yang ada. Baiklah, kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan dari teori trait ini. Yang saya akan bahas terlebih dahulu yaitu kelebihan, yang dimana pertama, penekanan pada penggunaan data tes objektif membawa kepada upaya perbaikan dalam pengembangan tes dan penggunaannya, serta perbaikan dalam pengumpulan data lingkungan. 2. Penekanan yang diberikan pada diagnosa mengandung makna sebagai satu, perhatian terhadap masalah dan sumbernya mengarah kepada upaya pengkreasian teknik-teknik untuk menggarasinya. 3. Penekanan pada objek kognitif merupakan upaya menyeimbangkan pandangan yang lebih menekankan efektif atau emosional. Adapun kekurangannya yaitu kurang indahkan adanya pengaruh dan perasaan keinginan, dambaan aneka nilai budaya, nilai-nilai kehidupan, dan cita-cita hidup terhadap perkembangan jabatan anak dan remaja, serta pilihan program atau bidang studi dan bidang pekerjaan. Selanjutnya diandalkan bahwa pilihan jabatan dan pilihan program studi terjadi sekali saja, bersifat terakhir atau definitif, dengan berpikir secara rasional. Ketiga, kurang diperhatikan peranan keluarga dekat, yaitu ikut mempengaruhi rangkaian pilihan anak dengan cara mengungkapkan harapan, dambaan, dan memberikan pertimbangan untuk untung atau rugi sambil menunjukkan tradisi keluarga. Selanjutnya, kurang diperhitungkan perubahan-perubahan dalam kehidupan,
masyarakat yang ikut memperluas untuk membatasi jumlah pilihan yang tersedia bagi seorang. 5. Kurang disadari bahwa konstelasi kualifikasi yang dituntut untuk mencapai kesukses di suatu bidang pekerjaan atau program studi dapat berubah selama bertahun-tahun yang akan datang. Kita masuk kepada ke-6, yaitu pola ciri kepribadian tertentu. Belum pasti sangat membatasi jumlah kesempatan yang terbuka bagi seorang karena orang dari berbagai pola ciri berkepribadian dapat sukses di bidang pekerjaan sama. Selanjutnya kita masuk pada contoh. Selanjutnya kita masuk pada contoh dari psikologi trait ini. Ani seorang yang banyak memiliki teman. Ani rajin beribadah di lingkungan yang islami. Dari memiliki teman taat beribadah, dan si Ani banyak memiliki teman di luar. Pada suatu hari, Ani bermain dengan si Ana yang kurang rajin beribadah. Saat di luar, si Ani tetap beribadah meskipun mereka sedang bermain di luar, dan si Ani tetap konsisten dalam taat beribadah. Kita masuk kepada contoh kedua. Ada seorang perempuan yang awalnya pergaulannya bebas, yang hijabnya masih diangkat ketika dia masih SMP, sehingga kedua orang tuanya kewalahan mendidiknya, sehingga ketika dia mau masuk SMA, orang tuanya memasukkan dia di pesantren, sehingga di lingkungan ini anaknya mulai berubah, mulai hijabnya diturunkan, mulai taat beribadah, sehingga membuat dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada psikologi kognitif. Adalah psikologi yang mempelajari bagaimana arus informasi masuk ditangkap oleh indera, diproses oleh jiwa seseorang sebelum diendapkan dalam kesadaran lalu diwujudkan dalam bentuk tingkah laku. Psikologi kognitif juga merupakan salah satu cabang dari psikologi dengan pendekatan kognitif untuk memahami perilaku manusia. Adapun fungsi psikologi kognitif ini, 1. Memori atau daya ingatnya. Hal ini berkaitan dengan tingkah kefokusan seorang. Semakin fokus, semakin baik memori atau daya ingat. Hal ini menunjukkan bagaimana suatu informasi akan ditransfer dan disimpan di dalam otaknya. Selanjutnya, perhatian. Bentuk perhatian merupakan penyeleksi rangsangan yang nantinya menjadi fokus perhatian dan bisa diabaikan secara bersamaan. Rangsangan yang dimaksud bisa berupa bau, suara, maupun gambar. Selanjutnya adapun 3. Fungsi eksekutif. Fungsi ini mengarahkan manusia untuk menjadi perencanaan dan melaksanakan sesuatu yang telah ia direncanakan. Nah, dari sini seorang terlihat bagaimana cara menyelesaikan setiap permasalahannya. 4. Keluasan dalam berbahasa. Karena dengan bisa berbahasa, seorang akan mampu menyusun kata-kata saat berkomunikasi dengan orang lain. 5. Merasakan dan mengenali. Selanjutnya adalah kehadiran fungsi kognitif membuat seorang bisa merasakan dan mengenali segala sesuatu di sekitarnya. Misalnya membedakan antara jeruk dan lemon, semangka dan melon, dan seterusnya. Kita masuk kepada kelebihan psikologi kognitif ini. 1. Mempermudah riset, penilaian, dan analisis statistik dalam penerapan kepada sampel-sampel representatif dari sebuah populasi. Probabilitas menarik kesimpulan kausal yang sahih relatif besar. Selanjutnya, 2. Menyediakan bukti kuat bagi fungsi-fungsi kognitif dengan mengaitkan kepada aktivitas fisiologis dan menawarkan pandangan alternatif yang tidak bisa disediakan dengan cara lain. Bisa mengarah kepada penganalisaan individu dengan kelemahan kognitif yang serius. 3. Mendapatkan akses kepada pengetahuan introspeksi dari sudut pandang partisipan yang bisa saja tidak tersedia di lewat cara lain.
4. Mendapatkan akses informasi yang lebih detail tentang individu tertentu, termasuk informasi tentang connected history. Saat ini tidak diperbolehkan cara lain. 5. Mendapatkan akses pada kekayaan informasi kontekstual, hanya saja tidak dapat dicapai lewat perhitungan nilai tengah. 6. Mengizinkan pengeksplorasian jangkauan luas kemungkinan bagi modelan proses kognitif, mengizinkan pengetesan yang jernih untuk melihat apakah hipotesis sudah memprediksi hasilnya secara aktual, secara dapat mengarahkan kepada jangkauan yang lebih luas dalam aplikasi praktis. Kita masuk kepada kelemahan psikologi kognitif. Tidak selalu bisa menggeneralisasikan hasil-hasil yang melampaui tempat waktu dan tugas tertentu, yang disebabkan adanya perbedaan antara perilaku hidup nyata dan perilaku dalam perilaku dalam laboratorium. 2. Akses yang terbatas. Bagi kebanyakan peneliti masyarakat, akses kepada subjek yang tepat dan kepada pelengkap yang bisa jadi sangat mahal dan sulit untuk diperoleh sampel-sampel yang kecil jumlahnya. 3. Ketidakmampuan melaporkan proses yang terjadi ke kesadaran yang disadari. Data yang dikumpulkan bisa saja mempengaruhi proses kognitif yang dilaporkan. 4. Ukuran sampel yang kecil dan representatifan sampel akan membatasi kepastian untuk menyimpulkan karakter populasi. 5. Kontrol eksperimen lemah, sehingga sangat mungkin untuk menjadi perubahan perilaku alamiah dan partisipan akibat kehadiran pengamat. 6. Keterbatasan yang disebabkan perangkat keras atau program-program yang ditulis oleh periset mengakibatkan tidak sempurnanya simulasi-simulasi yang menjadi model bagi cara otak untuk berpikir. Baiklah, kita masuk pada contohnya. Lala harus mengerjakan 2 tugas dari dosennya. Akan tetapi, Lala di dalam 1 minggu itu sangat sibuk, di mana agenda kampus dan dari permasalahan si Lala ini dia mengerjakan tugas yang deadline terlebih dahulu dan tetap mengikuti agenda dari kampus sehingga tugas dan agenda yang Lala jalankan bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Baiklah, dapat saya simpulkan bahwa dari materi saya ini bahwa psikologi tren itu yaitu dalam kondisi konsisten dan bisa berubah, dimana dalam contohnya tadi, dan pada psikologi kognitif ini dia bisa menyelesaikan masalahnya. Sekian dari presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.